Kan keluarga yang disfungsional akan menyebabkan gambaran kasih Bapa surgawi menjadi kabur atau rusak. 70% penghuni panti rehabilitasi kenakalan remaja berasal dari keluarga tanpa bapa. Remaja wanita tanpa bapa kemungkinan 3 kali lebih banyak melakukan hubungan seksual sebelum berusia 15 tahun. Prediktor utama terjadinya kekerasan dan pencurian di dalam masyarakat adalah keluarga tanpa bapa. 85% remaja yang dipenjara berasal dari keluarga tanpa bapa. 63% anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa bapa. 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tidak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapa. 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapa. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya bisa hadir kembali untuk melayani, dan tentu terima kasih kepada Gembala Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Ibu dan juga seluruh penatua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan membentuk keluarga? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita harus sadar bahwa keluarga sebetulnya adalah ide daripada Allah sendiri. Karena Allah lah yang pertama kali menciptakan Adam, mempertemukan dengan Hawa, dan memberkati mereka dalam pernikahan yang kudus di Taman Eden. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26-28, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dan berfirman beranak cuculah dan bertambah banyak. Kata kita menunjukkan bahwa Allah itu sebetulnya satu hakikatnya tetapi memiliki kejamakan di dalam pribadinya. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu hakikatnya, tetapi bisa dibedakan walaupun tidak bisa dipisahkan. Dan di dalam kekekalan relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sangat manis, sangat harmonis, penuh dengan kasih. Dan itulah yang kemudian ingin ditransferkan oleh Allah ke bumi melalui keluarga, melalui relasi Bapa, Ibu, dan anak. Makanya ikatan pernikahan Kristen itu seumur hidup. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena ini adalah gambaran Kristus yang akan selalu bersatu dengan gerejanya, dengan umat percaya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Makanya suami juga tidak boleh meninggalkan istrinya. Atau sebaliknya, istri tidak boleh meninggalkan suaminya. Saudara tahu bahwa pernikahan, marriage, itu bukan hanya sebuah kontrak atau komitmen, tapi itu adalah sebuah covenant, perjanjian ilahi. Apa itu kontrak? Kontrak itu biasanya ada batas waktu. Bisa batal kalau salah satu pihak mengingkari janji atau tidak melakukan bagiannya. Kontraknya batal. Komitmen lebih tinggi dari kontrak. Karena itu adalah tekad di dalam hati seseorang untuk memenuhi janjinya kepada orang lain. Masalahnya manusia yang berjanji kadang-kadang lemah dan terbatas dan bisa mengingkari apa yang telah dijanjikan pada awalnya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji, apa saja yang difirmankannya pasti akan digenapi. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Makanya pernikahan bukan hanya kontrak atau komitmen, tapi covenant. Kan dalam satu covenant Allah terlibat dalam perjanjian itu bukan hanya sebagai saksi yang pasif, tapi pihak yang aktif
yang menginginkan dan mengokohkan pernikahan itu menjadi sesuatu yang langgeng. Dan covenant itu tetap jalan bila ada yang tidak setia, tapi pihak lain tetap memegang janji. Alkitab berkata, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi walaupun ada satu yang berkhianat, tetapi ketika satu pihak tetap memegang janji pernikahan, Allah akan meneguhkan dan memulihkan pernikahan itu. Marriage adalah sebuah covenant ilahi. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, mengapa Tuhan membentuk keluarga? Saya ingin menjelaskan ada 3 tujuan utama Allah membentuk pernikahan atau keluarga. Pertama, supaya kita bisa merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Kedua, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, untuk melahirkan keturunan ilahi. Mari kita mulai dengan yang pertama. Keluarga saya dan saudara diciptakan supaya kita bisa merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Makanya Tuhan menciptakan manusia menaruh di Taman Eden agar Allah bisa menjalin hubungan mesra dengan manusia. Alkitab berkata, pada waktu sore Allah berjalan-jalan di Taman Eden dan mencari Adam dan Hawa, lalu berbincang-bincang dengan mereka. Ada kasih yang nyata melalui persekutuan keluarga. Sehingga keluarga yang harmonis adalah cerminan kasih Allah dan juga harus mencerminkan kasih Allah kepada keluarga yang lain. Betapa pentingnya kita mengalami dan menyalurkan kasih Bapa Surgawi. Karena itu pula penting bagi seluruh anggota keluarga untuk berperan meningkatkan suasana kasih dalam keluarga tersebut. Karena kasih menyatukan dan mengatasi perbedaan. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah percakapan antara suami S dan istri I. Ya, mereka penuh kasih dan mereka mengucapkan kata-kata mesra. S, suami berkata, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. I, istri bertanya, apakah kau rela kalau aku pergi? Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu tidak. Aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya. Dan istri berkata, sayangku. Manis sekali bukan? Kalau ada kasih. Tapi kalau kasih sudah hilang, percakapan masih persis sama, tapi bacanya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Coba saya bacakan untuk saudara. Sayangku, ya. Maukah kau menciumku? Tidak. Aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Saya tidak tahu suami istri yang ada di sini, saudara masih membaca dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Saya berdoa supaya kasih selalu ada dalam hidup kita, sehingga keluarga kita menjadi rukun dan harmonis. Amin. Nah saudara-saudara, love is a verb. Kasih adalah kata kerja. Kasih bukan hanya feeling yang ada di hati, tapi mesti diwujudkan di dalam tindakan. Sekian tahun yang lampau ada seorang bernama Gary Chapman membuat sebuah buku yang menjadi the bestseller international, namanya The 5 Love Languages, 5 bahasa kasih. Dan setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Ada bagian yang lebih menonjol daripada bagian lain. Tapi 5 hal ini kesemuanya sesuatu yang indah dan harus dipraktekkan di dalam keluarga. Yang pertama, bahasa kasih itu adalah kata-kata kasih, words of affirmation. Kata-kata kasih. Dalam keluarga kita harus belajar menggunakan kata-kata positif yang membesarkan hati. Beri pujian kepada pasanganmu. Belajar ramah satu dengan yang lain, jangan kasar, jangan negatif, menuduh, menghina. Efesus 4 ayat 29 mencatat, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang kalau lagi pacaran mesranya luar biasa, saudara. Ngomong rasanya nggak pernah bisa berhenti, bisa berjam-jam. Seorang bilang gini sama pacarnya, sayangku, aku ingin kalau bisa setiap hari Selasa. Selasa, kenapa Selasa? Selasa di Solga, balon kamu katanya. Aduh, luar biasa kata-katanya. Ada seorang bilang gini sama pacarnya. Saya lihat ada buah apel dan anggur. Kalau saya lebih suka apel daripada anggur. Kenapa? Tanya pacarnya. Karena saya lebih suka diapelin daripada dianggurin katanya. Mesra banget ya. Tapi anehnya kalau udah kawin lama, males ngomong satu dengan yang lain. Seorang suami bilang gini, saya kalau ngomong sama istri saya batasi 10 menit. Kalau masih ngomong 9 menit masih aman. Menit ke-11 terjadi pertengkaran. Jadi saya harus batasi perkataan saya secara cermat katanya. Kalau udah nikah heran, nggak ada kata sayang, darling. Yang ada sini sama situ. Situ mau makan nggak? Kalau situ mau makan, situ duduk sini. Sini mau ke situ. Loh saudara, kan orang ada namanya. Kok malah jadi sini situ? Makanya kita harus belajar mengucapkan kata-kata kasih. Yang kedua, bahasa cinta adalah pelayanan kasih. Acts of service. Kita tidak cukup hanya mengatakan, I love you, wo aini. Tetapi kita harus menyatakan kasih dalam perbuatan, dalam pertolongan nyata. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau saudara sedang ada di rumah dan tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahmu, dan waktu saudara buka ada orang dengan baju lusuh gemetar, dia bilang, Bapak, Ibu, tolong saya kelaparan. Udah 3 hari 3 malam saya nggak makan, berilah saya makan. Apa yang saudara lakukan? Saudara masuk ke kamar, bawa Alkitab sebesar bantal, dan membuka Matius 4 ayat 4. Manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Percayalah kepada Yesus, dia roti kehidupan. Percayalah kepada Yesus, dia adalah air kehidupan. Plek pingsan tuh orang. Karena khotbah kita yang bagus adalah silahkan masuk, makan semua yang ada di meja makan, kecuali sendok, piring, dan garpunya. Bukankah cinta harus dinyatakan bukan hanya ngomong doang, tapi ada wujudnya. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu jauh lebih berbicara. Jadi kalau ada seorang wanita, seorang ibu yang mencintai keluarga, tidak cukup saudara berkata, aku sayang kalian semua. Tapi saudara masak yang paling enak untuk keluargamu sebagai acts of service. Bikin capcay, puyunghai, barongsai, supaya mereka bisa menikmati makanan itu. Suami yang melihat istrinya pontang-panting capek karena harus membersihkan rumah sedangkan pembantu sedang pulang kampung, maka suami perlu turun tangan untuk membantu membersihkan rumah. Anak melihat ibunya sudah masak dan ingin memberikan juga kepada adiknya yang tinggal di rumah yang berbeda, maka anak perlu mengantar makanan itu supaya makanan itu bisa juga dinikmati oleh anggota keluarga yang lain. Seorang ibu karena mengasihi anaknya akan mengantar anak ke sekolah, menjemput lagi. Dan itu bisa dilakukan bertahun-tahun. Inilah acts of service. Bukan hanya bicara kasih, tapi mewujudkannya di dalam tindakan. Yang ketiga, orang akan merasa dikasihi kalau dia menerima pemberian kasih, receiving gifts. Orang akan merasa dicintai ketika diberi sesuatu oleh orang lain. Hadiah, oleh-oleh, uang, atau diajak liburan ke tempat yang bagus, menginap di hotel yang bagus. Sehingga dia merasa spesial, saya dianggap penting
oleh orang ini. Bapak-bapak, kalau misalnya engkau tahu istrimu suka makan gado-gado lah misalnya. Ketika saudara pulang dari kantor, mampir sebentar di restoran yang jual gado-gado. Bahkan mungkin engkau tidak suka gado-gado, tidak apa-apa. Saudara beli satu bungkus saja untuk istrimu. Dan ketika engkau sampai, saudara bilang, sayang, aku kasih gado-gado ya. Aku tadi pulang kantor mampir sebentar karena aku sayang sama kamu. Aduh, itu pemberian kecil yang berharga, saudara. Kalau ngasih sama istri nggak usah gede-gede. Mam, aku belikan kaleng kerupuk yang paling besar. Nih, bluk. Buat apa? Kecil aja, tapi berarti. Mam, aku kasih oleh-oleh ya buat kamu. Kecil, begitu dibuka, berlian. Kecil tapi bernilai. Siapa ibu-ibu yang rindu menerima berlian dari suaminya? Haleluya. Mudah-mudahan bukan mimpi kali ya. Saudara, ayo tunjukkan kasih kita melalui pemberian-pemberian. You can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Allah mengasihi dunia ini dan dia memberikan putranya yang tunggal untuk kita. Bukankah seharusnya kita juga saling memberikan yang terbaik bagi keluarga? Bahasa kasih yang keempat adalah physical touch. Sentuhan fisik. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Dalam Markus 10 ayat 16 yang tadi saya bacakan sebelum kita berdoa untuk anak-anak yang diserahkan. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bagaimana anak-anak bisa merasakan Yesus sayang kepada mereka? Bukan dengan khotbah yang panjang. Tapi ketika Yesus memeluk anak-anak itu, memberkati mereka, menumpangkan tangan atas mereka. Ini physical touch yang juga kita harus lakukan. Ini tidak ada kaitannya dengan hubungan seksual. Ini adalah perasaan cinta, seperti seorang ibu memeluk anak lakinya, seperti seorang ayah membelai-belai rambut anak perempuannya. Semua orang membutuhkan sentuhan kasih secara fisik. Ada seorang terapis psikologi bernama Virginia Satir pernah berkata, kita membutuhkan 4 pelukan sehari untuk bisa bertahan hidup, 8 pelukan untuk bisa hidup lebih sehat, 12 pelukan setiap hari akan membuat kita lebih awet muda dan bahagia, karena pada waktu kita berpelukan ada hormon oksitoksin yang akan keluar dan itu akan memberikan perasaan damai dan cinta dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu pernah nonton film Teletubbies? Apa yang menarik dari Teletubbies? Berpelukan. Saya berdoa pulang dari ibadah ini. Saudara boleh lupakan khotbah saya, tapi ingat Teletubbies. Peluk suamimu, peluk istrimu, peluk anakmu, peluk orang tuamu. Itu perasaan kasih akan mengalir kuat dalam hidup kita. Kapan terakhir engkau memeluk pasanganmu, saudaraku? Lebih baik suami peluk istrinya daripada istri dipeluk orang lain nanti, saudara. Bahaya. Dan kalaupun suami istri lagi berantem, suami tinggal ngomong gini, jangan berbantah-bantah, jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Udah deh, saya minta maaf ya, udah sini saya peluk. Oh, istri mau, udahlah ayo. Begitu dipeluk, itu beban 10 kilo jatuh tuh saudara, dari hati hilang. Menghela napas panjang. Lain kali jangan begitu ya. Iya, sorry. Beres saudara. Ngapain berantem terus-terusan? Diem-dieman. 3 hari 3 malam gak mau ketemu. Tidur masih seranjang. Satu ngadep tembok kiri, satu ngadep tembok kanan. Yang ketemu cuma punggungnya. Capek. Teletubbies lebih baik daripada saling memunggungi satu dengan yang lain. Yang kelima, quality time, waktu yang berkualitas. Sediakan waktu khusus, hadir dengan penuh perhatian, dengarkan anggota keluarga kita curhat satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang sudah lama gak kumpul bareng-bareng dengan keluarganya, suami istri, orang tua dan anak.
Boleh nggak saya kasih masukan? Pulang dari ibadah ini, atau nanti sore barangkali, saudara bisa ajak seluruh keluargamu untuk makan bersama. Makanannya tidak harus mewah. Karena kebersamaan itu merupakan sebuah kemewahan sendiri. Dan kalau engkau suami istri punya 3 orang anak, jadi berlima, pesan 6 piring. Piring ke-6 saudara tahu kosongkan, saudara taruh, kosongkan. Dan itu untuk meletakkan handphone masing-masing. Dengan sebuah catatan, siapa yang pertama kali ngambil handphonenya, dia yang bayar. Saya rasa ini akan efektif, membuat seluruh keluarga kumpul dan ngobrol satu dengan yang lain. Siapa rindu keluarganya makin hari makin mencintai, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Karena Bapa, Putra, Roh Kudus saling mengasihi. Dan Tuhan ingin kita juga di dalam keluarga saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukankah pelayanan mesti berasal dari keluarga? Jangan ekspor kegagalan dalam keluarga, keributan dalam keluarga ke gereja, saudara. Justru hal-hal yang baik dalam keluarga, yaitu kasih, keharmonisan, engkau harus transfer ke gereja. Sehingga gereja ada suasana kasih dan sukacita. Yang kedua, kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kejadian 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Bukankah suami istri dalam satu pernikahan adalah pasangan yang Tuhan berikan untuk saling melengkapi? Menurut catatan The Guinness Book of World Record, ada sepasang suami istri Afro-Amerika namanya Herbert and Zelmira Fisher. Mereka adalah orang yang memiliki jangka waktu pernikahan terlama, 87 tahun. Usianya kedua-duanya sudah di atas 100 tahun. Mereka sudah nikah 87 tahun. Saya bersyukur minggu yang lalu, papa mama saya, Pendeta Julius Ishak Abraham dan Ibu Juliawati, merayakan Diamond Wedding Anniversary. Pernikahan yang ke-60. Dan itu satu berkat yang luar biasa bagi kami sekeluarga. Saya pernah melayani orang yang nikah perak 25 tahun. Melayani yang nikah emas 50 tahun. Saya belum pernah melayani orang yang menikah 60 tahun. Dan ketika saya pertama kali melayani Papa dan Mama saya, saudara rasa betapa bahagia yang luar biasa. Punya orang tua yang panjang umur. Dan mereka setia satu sampai lainnya, satu sama lain. Tidak pernah bercerai, tapi menjadi teladan yang luar biasa. Tidak bisa dibayar dengan harta berapapun. Itu sebabnya kalau ada pasangan yang mau cerai, bertahanlah saudara. Perbaikilah hidupmu. Karena hidup yang tetap melekat sepanjang umur hidup adalah warisan yang terbaik yang kau bisa berikan bagi anakmu, bagi menantumu, bagi cucumu. Dan tidak bisa diganti dengan apapun juga. Nah, ketika Herbert dan Zelmira ditanya kenapa mereka bisa awet menikah dengan orang yang sama pada tahun yang ke-87, suaminya bilang begini, nikah itu bukan pertandingan siapa menang siapa kalah. Nikah itu adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Kelebihan saya menutupi kekurangan istri saya dan kelebihan istri saya menutupi kekurangan saya. Dan istrinya kemudian berkata, kami punya satu ritual kecil yang kami sudah lakukan puluhan tahun. Setiap kami bangun pagi, suami saya mendoakan saya, singkat, dan saya mendoakan suami saya, singkat. Kami saling memberkati. Itu sebabnya ketika kita berdoa bersama suami istri, Tuhan hadir sebagai pihak ketiga. Dan Alkitab tadi bilang, tali 3 lembar sulit diputuskan. Saya berdoa, suami istri, rajin-rajinlah berdoa bagi pasanganmu. Doa makan sedapat mungkin bareng. Doa yang lain dalam kesempatan berbeda, nggak usah panjang-panjang. Tapi yang kau saling mendoakan, memberkati. Ada Tuhan yang hadir, mengokohkan keluargamu. Jadi dalam keluarga suami istri harus saling melengkapi. Kalau boleh saya ibaratkan, pria dan wanita itu seperti dua keping puzzle. Tidak sama,
Tapi kalau direkatkan itu akan saling melengkapi, menutup kekurangan satu dengan yang lain. Saudara, apa sih bedanya pria dan wanita? Yang pertama, wanita itu adalah makhluk yang lebih menekankan perasaan. Sedangkan pria adalah orang yang lebih menekankan pikiran. Satu feeling, satu thinking. Karena wanita lebih banyak berpikir dengan otak kanan, sedangkan pria lebih banyak berpikir dengan otak kiri. Kalau pria dan wanita suami istri berantem artinya mereka nggak pakai otak, saudara-saudara. Otak kanan kirinya nggak jalan. Makanya kita harus saling melengkapi antara feeling dan thinking. Yang kedua, wanita lebih menekankan relasi, hubungan. Sedangkan pria lebih banyak bicara tentang pekerjaan. Wanita tidak terlalu bahagia kalau terlalu sibuk. Pria tidak terlalu nyaman kalau dia banyak ngobrol-ngobrol tanpa arah dengan orang lain. Dia bikin target, dia bikin tujuan untuk dikejar. Ayo kita menjaga keseimbangan hidup karena dua kebutuhan yang berbeda ini. Yang ketiga, wanita itu menikmati proses, sedangkan pria ingin segera mencapai sasaran. Karenanya mengapa kalau kita pergi ke satu tempat, suami kalau nyetir biasanya ngebut. Karena dia merasa dia akan lebih happy kalau menghemat waktu 5-10 menit di depan daripada dia harus mengambil waktu lebih lama. Istri lebih menikmati proses. Kalau pergi ke satu tempat tidak hanya ingin sampai di sana dengan segera, tapi dia bisa lihat kiri kanan, menikmati pemandangan di pinggir jalan. Kalau nggak percaya, ajaklah suami dan istri pergi ke mall. Kalau suami pergi ke mall karena dia sudah punya sasaran. Saya mau beli baju warna biru nomor 16 di toko Anu. Jadi dia langsung direct ke toko tersebut. Ya boleh lihat kiri kanan tapi sebentar. Dia coba, cocok, dia bayar, dia sudah langsung pengen pulang. Nggak betah kalau istrinya ngajak ke kiri kanan lagi. Tapi istri ketika ditanya, kamu mau ke mall? Mau beli apa? Belum kepikiran, nanti aja kita lihat. Dan dalam proses itulah dia bilang, aduh bagus, aduh bagus, aduh bagus. Dan akhirnya dia beli sana sini, 3 kantong kresek di tangan kiri, 5 kantong kresek di tangan kanan, berjalan tidak lelah, berlari tidak lemah, karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Dan kalau suami berkata, aduh mam jangan boros, uang kita akan terbatas. Tenang pap, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Padahal kita kan bukan burung, saudara, diberi hikmat untuk mengelola dengan baik. Itulah beda wanita dan pria. Wanita adalah makhluk yang lebih ingat masa lalu. Sedangkan pria selalu berpikir akan masa depan. Jadi kalau lagi jengkel sama seseorang, biasanya suami yang ingat masa depan lebih cepat melupakannya. Istri suka nyimpen. Aku masih ingat 10 tahun yang lalu dia maki saya di depan rumahnya. Dia pakai daster warna biru. Dia pakai sendal jepit, satu biru, satu merah. Dia maki saya ngomongnya ini. Suaminya bilang, kapan ya? Kok aku lupa? Loh kamu kan ada di samping saya. Aduh aku gak ingat. Wanita suka ingat masa lalu. Pria suka ingat masa depan dan gampang melupakan masa lalu. Bagus juga buat pria, gak suka nyimpen-nyimpen. Tapi kadang-kadang lupa akan masa lalu bekerja terlalu bagus. Dia lupa tanggal ulang tahun istrinya. Wah ini masalah juga. Yang paling repot, dia lupa sudah beristri. Wah ini gawat saudara sekalian. Jika demikian, bagaimana supaya keluarga kita rukun? Filipi 2 ayat 4 berkata, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi suami mesti mikirin istri, istri mesti mikirin suami. Saya mulai dengan wanita. Para pria dengarkan ini, apa kebutuhan wanita? Pertama, wanita itu perlu kasih. Makanya Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Wanita perlu kasih sayang, tidak suka dibentak, dia menginginkan kelembutan. Jangan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sebaliknya berikan pujian, penghargaan, itu akan menyenangkan istri. Yang kedua komunikasi.
Suami itu kadang-kadang kalau udah kawin agak segan ngomong. Apalagi kalau pulang dari kantor udah capek, maunya tidur, maunya nonton TV, lihat sepak bola misalnya, main games. Istri ingin ngobrol dengan suaminya. Saudara tahu wanita itu sangat membutuhkan komunikasi, bahkan komunikasi terbuka. Saya pernah membaca satu riset bahwa ternyata pada waktu seorang dilahirkan, gerakan mulut bayi wanita lebih banyak dari gerakan mulut bayi laki-laki. Memang dari asalnya sudah seperti itu. Survei lain menunjukkan seorang pendeta kalau tidak khotbah mengucapkan 3.420 kata setiap hari. Seorang prajurit di asrama mengucapkan 7.420 kata. Seorang pelajar bisa mengucapkan 8.760 kata. Seorang istri mengucapkan 15.300 kata. Rekor dipegang oleh ibu mertua 19.800 kata. Menantu tertawa karena dia mengalami secara pribadi. Kenapa dalam keluarga konflik itu terjadi karena miskomunikasi ini? Karena seorang wanita merasa dia membutuhkan bicara dengan pasangannya 20 sampai 30 menit minimal setiap minggu, setiap hari. Sedangkan suaminya merasa cukup berbicara dengan istrinya 15 sampai 20 menit saja setiap minggu. Disinilah awal daripada masalah. Karena itu mari kita belajar berkomunikasi lebih sering dan lebih baik. Yang keempat, seorang wanita membutuhkan komitmen keluarga dari suaminya. Jadi suami jangan hanya sibuk bekerja, berikanlah waktu bagi keluargamu. Main dengan anak-anakmu, ngobrol dengan istrimu. Karena 4K ini dibutuhkan oleh wanita. Kasih, komunikasi, keuangan, komitmen keluarga. Betul ibu-ibu ya? Setuju para wanita? Boleh diucapkan bersama 4 kebutuhan wanita. 2, 3, kasih, komunikasi, keuangan, komitmen keluarga. Jadi para pria tolong dengar kebutuhan istri. Tapi sekarang giliran tiba bagi istri untuk mendengar. Apa kebutuhan suami? Klik yang pertama. Seorang pria punya kebutuhan yang paling utama, dipuaskan secara seksual. Saudara tahu, kasih bagi seorang wanita dieja waktu, bagi seorang pria dieja seks. Makanya seorang istri menurut Alkitab harus melakukan kewajibannya kepada suaminya. Suaminya juga harus melakukan kewajibannya bagi istrinya. Seks adalah sesuatu yang indah jika dilakukan kepada pasangan yang Tuhan telah berikan dalam konteks pernikahan. Jadi ingat ibu-ibu ya, mungkin ada suami yang suka sakit kepala dan sebagainya. Mungkin karena kebutuhan pertama ini tidak diberikan. Dan kalau engkau mengerti dan melakukan tugasmu, sakit kepala hilang oleh berkat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kebutuhan pria adalah didampingi oleh pasangan yang menarik. Coba saudara pikirkan, kalau hadir dalam sebuah pesta dan kemudian hanya wanita saja, suaminya nggak mau datang ke pesta pernikahan misalnya. Ya wanita, ibu-ibu bilang nggak apa-apa dah, saya datang berangkat sendirian, nanti juga ketemukan dengan ibu-ibu yang lain, nanti kita bisa duduk bareng. Kalau suami, istrinya bilang, aduh aku sakit nih, meriang nih, kamu pergi pesta sendirian, banyak pria berangkat atau tidak? Males sudah, aduh nggak enak lah kalau sendirian. Di gereja juga sama. Wanita pergi sendirian ke gereja no problem. Pria pergi sendirian kadang-kadang agak lebih kaku daripada wanita. Makanya kebutuhan pria itu didampingi. Dan waktu pria didampingi, biarlah engkau wanita, istri, dandan dengan cantik, menarik, wangi, harum, full senyum. Banyak kali teman di kantor dari suami wanita lebih cantik, menarik, full senyum. Sedangkan istrinya ada di rumah pakai daster butut, saudara-saudara. Daster nggak mau diganti-ganti. Daster yang paling nyaman bagi wanita biasanya yang warna sudah hilang. Ada bolong kiri, ada bolong kanan, ada banyak ventilasi. Dan dia berkata, aduh ini sejuk, adem katanya. Loh adem buat yang make, yang lihat kagak adem saudara-saudara.
Saya berdoa, saya berharap pulang dari ibadah ini dilakukan razia di lemari saudara masing-masing. Itu daster-daster yang sudah jelek, yang sudah bolong-bolong, buang semuanya. Setuju para pria? Setuju? Dengarkan jeritan para pria hari ini, wanita-wanita. Dan saudara tahu, yang ketiga, pria itu perlu didukung, ditolong oleh pasangannya. Kalau pria sedang mengalami tekanan di pekerjaan dan sebagainya, jangan malah dimaki-maki. Tepuk-tepuk pundaknya dan berkata, aku percaya Tuhan akan buka jalan. Kau suamiku, pasti engkau bisa oleh anugerah Tuhan. Hatinya besar, tepuk pundaknya. Sebetulnya tepukan di punggung tidak terlalu jauh letaknya dari tendangan di pantat. Tapi hasilnya akan sangat berbeda, saudara. Percayalah. Alkitab bilang bahwa wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Penolong, bahasa Ibraninya ezer. Bukan herder ya ibu-ibu, ezer. Mana yang lebih kuat, yang ditolong atau yang menolong? Yang menolong lebih kuat. Makanya wanita diciptakan sebagai penolong. Karena pria diciptakan dari debu tanah. Wanita diciptakan dari apa? Tulang. Mana lebih kuat debu tanah sama tulang? Tulang. Makanya casingnya pria itu lebih gagah. Tapi dalamnya yang lebih tough, tangguh menghadapi tantangan wanita, saudara. Benar nih. Ya, kalau nggak percaya mana lebih kuat, yaitu suruh jalan di mall. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya, kita bikin lomba. Yang lebih kuat istri atau suami? Pasti istri, saudara. Dan biasanya saya perhatikan, kalau istri meninggal duluan, ada banyak suami menikah lagi. Dia pakai ayat tadi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tapi saya salut banyak wanita, setelah ditinggal suaminya, dia tidak menikah lagi. Dia hanya besarkan anak sampai maut menjemput dia. Wah, itu kekuatan seorang wanita. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kita harus respect kepada para wanita. Kecuali seorang suami menjelang ajal, karena sakit dia bilang gini sama istrinya. Sayang, kalau aku mati, ku izinkan kau menikah lagi. Jangan ngomong gitu mas. Kamu tetap sehat. Enggak, aku sadar bahwa waktuku sudah tidak lama lagi. Kau kuizinkan untuk menikah lagi. Dengan catatan, jangan nikah sebelum kuburanku kering. Masa kamu tanah masih basah nikah sama orang lain? Jangan dong. Ya mas. Dan aku minta satu lagi. Tiap hari tolong bawa ember dan air dan sirami kuburanku. Artinya kagak rela saudara kalau istrinya kawin lagi sama orang lain. Makanya suami perlu didukung. Saudaraku, hidup itu singkat. Jangan berantem terus. Nikmati kebersamaan, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Siapa setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan kebutuhan pria yang keempat adalah dihormati. Alkitab berkata, hai suami kasihlah istrimu, hai istri hormatilah suamimu. Kebutuhan istri terbesar dicintai, dikasihi. Tapi kebutuhan suami terbesar adalah dihormati. Respect kepada suami. Jangan suka menghina suami. Pap, kamu waktu pertama nikah sama saya ganteng. Sekarang gentong kamu. Wah itu menyakitkan saudara-saudara. Jadi ada 4D kebutuhan pria. Dipuaskan secara seksual, didampingi, didukung, dihormati. Boleh diucapkan bersama? 2, 3. Dipuaskan secara seksual, didampingi, didukung, dihormati. Yang terakhir, yang ketiga, apa tujuannya Tuhan menciptakan keluarga? Melahirkan keturunan ilahi. Maleakhi 2 ayat 15a berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Makanya kita menyerahkan para anak ini supaya mereka menjadi keturunan ilahi. Karena itu kita harus membimbing mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Efesus 6 berkata, didiklah anak-anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Agar mereka cinta Tuhan, punya karakter ilahi.
Anak-anak juga harus hormat kepada orang tuanya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia engkau di atas bumi ini. Kalau saudara sudah lama gak ketemu dengan orang tuamu, pulang kebaktian ini telepon dia. Tanya kabarnya, papa, mama gimana, sehat? Usahakan dalam waktu yang dekat saudara jumpai mereka. Mungkin engkau hanya menginap sehari atau ketemu beberapa jam bahkan. Itu akan memberikan sukacita kepada mereka. Hormatilah selagi mereka ada. Satu kali engkau angkat telepon, engkau mau telepon papa dan mamamu, baru engkau sadar mereka sudah meninggal. Dan kesempatan itu sudah lewat. Ketika kita masih bisa angkat telepon dan di ujung sana ada jawaban dari ayah atau ibumu, engkau berbahagia, engkau beruntung mendapatkan kesempatan itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, selanjutnya saya mau katakan keluarga yang disfungsional akan menyebabkan gambaran kasih Bapa Surgawi menjadi kabur atau rusak. Peneliti John Hopkins pernah berkata bahwa gadis remaja yang hidup dalam keluarga tanpa ayah, 60% cenderung melakukan hubungan seks sebelum menikah dibandingkan mereka yang hidup dalam keluarga yang lengkap. Ada satu penelitian terhadap 39 orang gadis anoreksia nervosa, yaitu penyakit tidak teratur makan, sampai kurus sekali. 36 di antara mereka, 36 dari 39, didapati tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayah mereka. 70% penghuni panti rehabilitasi kenakalan remaja berasal dari keluarga tanpa bapa. Remaja wanita tanpa bapa kemungkinan 3 kali lebih banyak melakukan hubungan seksual sebelum berusia 15 tahun. Prediktor utama terjadinya kekerasan dan pencurian di dalam masyarakat adalah keluarga tanpa bapa. 85% remaja yang dipenjara berasal dari keluarga tanpa bapa. 63% anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa bapa. 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tidak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapa. 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapa. Dan tahukah saudara, Indonesia merupakan fatherless country nomor 3 di dunia. Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang paling mengabaikan anak. Bapaknya tidak berperan, ayah tidak hadir. Kenapa bapak tidak berperan? Pertama, telah terjadi perceraian sehingga ketika anak itu bertumbuh, dia hidup hanya dengan ibu atau neneknya tanpa bapak. Yang kedua, dia tidak merasakan kasih bapa walaupun tidak bercerai papa mamanya. Tapi suami bekerja keluar kota untuk jangka waktu yang panjang dan hanya pulang misalnya pada waktu lebaran. Hanya ketemu anak 2-3 hari dalam setahun. Bapak tidak hadir. Atau yang ketiga, bapak, ibu tinggal dalam satu rumah. Tetapi bapak tidak pernah berperan mengajak anaknya main, mendidik anak. Ada banyak pria kalau pulang dari tempat kerjanya lebih awal dari jam biasanya. Dia nggak kepikiran, aduh lumayan nih ada 1 jam lebih awal dari biasa. Saya mau ajak deh anak saya jalan-jalan atau makan di luar, ngobrol-ngobrol, main layangan. Dia hanya pikir, waduh ada 1 jam nih lowong. Saya mau main games, saya mau ketemu teman saya mau ngopi sama dia, saya mau nonton TV. Nggak ada kepikiran bahwa jam yang luang digunakan untuk anak. Fatherless country nomor 3 di dunia. Saya rasa pembaruan harus dimulai dari umat Tuhan. Bapak-bapak, berperanlah bagi anak-anakmu. Supaya engkau tidak kehilangan mereka. Tapi mereka menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Survei dari Dr. Arman Nicoli menunjukkan ketidakhadiran Bapa secara fisik dan emosional akan mengakibatkan pertama, rendahnya visi dan motivasi untuk mencapai sesuatu atau cita-cita. Nilainya jadi jelek karena dia bilang percuma nilai bagus juga nggak dipuji sama papa. Dia mengharapkan itu bukan dari mama. Penghargaan itu diharapkan dari papa. Yang kedua, rendahnya nilai hidup, anak-anak akan mengejar kenikmatan sesaat
dan mengabaikan akibat jangka panjang yang merugikan. Ketiga, rendahnya gambar diri, tidak punya self esteem yang bagus, saudara. Dia rasa dirinya adalah anak yang tertolak, tidak diinginkan. Yang keempat, tingginya angka kenakalan karena pengaruh kelompok. Tetapi ada kabar baik, bila Bapak berperan, keluarga akan sehat. 70% dari anak putus sekolah adalah anak tanpa Bapak, tapi keterlibatan Bapak dalam pendidikan anak akan meningkatkan prestasinya. Dan ini perhatikan, ini penting sekali. Keluarga yang tinggal di dalam lingkungan kriminal, namun orang tua rukun dan Bapak berperan baik, maka 90% anak dari keluarga itu tidak mengalami kenakalan remaja. Ini studi yang sangat luar biasa. Walaupun lingkungannya jelek, tapi kalau bapaknya berperan, 90% anak tidak tersesat dalam pergaulan yang tidak baik. Karena dia punya figur bapak yang mengarahkan untuk hidup takut akan Tuhan. Dari survei ini makanya saya sadar, kenapa perintah Tuhan dalam Ulangan 6 untuk mendidik anak tidak diberikan pertama-tama kepada ibu, tapi diberikan pertama-tama kepada bapak. Walaupun dalam kenyataannya ibu lebih sering mendidik anak daripada bapak. Bahkan kadang bapak merasa itu bukan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya mencari uang. Salah, saudaraku. Tanggung jawab seorang bapak bukan hanya mencukupkan kebutuhan finansial. Dia harus jadi imam dalam keluarga. Dia harus jadi kepala dalam keluarga. Dia harus mengarahkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Satu survei lain menunjukkan, bila seorang punya bapak yang rohani, kemungkinan anaknya untuk jadi anak rohani 70%. Tapi bila ibunya yang rohani, bapaknya rohana, kemungkinan anak rohani cuma 30%. Perhatikan, saya tidak mengabaikan peran seorang ibu. Tapi bapak-bapak, bangkitlah, anak-anakmu menantikan engkau. Pada akhir zaman akan ada pemulihan. Hati bapak kembali kepada anaknya. Hati anak kembali kepada bapaknya. Bapak-bapak, para pria, bangkitlah. Bapak-bapak, lebih seringlah dating dengan anakmu. Jangan meeting, saudara. Dating. Apa bedanya dating dan meeting? Dating seperti orang pacaran. Nggak ada rundown. Nggak ada agenda. Nggak ada poin-poin. Kalau meeting ada rundown, ada agenda, ada poin-poin. Apa ada orang waktu pacaran, kita akan pacaran sejam, pacaran dimulai. Kita bahas 3 hal ya, 1, 2, 3. Kita sudah keseringan meeting bapak-bapak, engkau perlu dating dengan anakmu. Ajak dia pergi ke satu tempat, ngobrol, ngalor ngidul. Ya cerita yang kelihatannya tidak penting, tapi itu sangat penting untuk pembentukan nilai dalam hatinya. Bapak-bapak, saya serukan datinglah lebih sering dengan anakmu. Jangan hanya meeting di kantor. Orang tua dan anak perlu membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik. Mari kita sadar, hidup kita itu terbatas. Berikan lebih banyak waktu untuk keluarga. Tidak ada orang menjelang ajalnya berkata, saya menyesal mengapa saya tidak gunakan lebih banyak waktu di kantor. Tapi orang akan berkata, saya menyesal mengapa saya tidak gunakan banyak waktu untuk keluarga. Sebelum penyesalan itu datang, perhatikan keluargamu. Karena di sanalah kebahagiaan Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat khotbah populer sudah menonton video ini sampai selesai. Oh iya sahabat, ngomong-ngomong bagaimana keadaan keluarga sahabat? Apakah sudah dibangun di atas yang benar? Yaitu menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar dalam keluarga. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad
dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Oleh sebab itu, sahabat, jangan anggap remeh keluarga dan jangan sembarangan dalam membangunnya. Suami istri harus sehati dalam membangun keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang memiliki mezbah dengan Tuhan dan selalu mempermuliakan Tuhan dalam segala hal. Didiklah anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan jadilah teladan bagi mereka. Tentu hal ini tidaklah mudah, karena iblis selalu kerja keras untuk menjatuhkan keluarga-keluarga Kristen. Mintalah hikmat kepada Tuhan agar diberikan kemampuan untuk membangun keluarga seperti yang Tuhan mau. Izinkan saya pada kesempatan ini berdoa buat sahabat pendengar semua. Yang percaya dengan doa ini, katakan amin, haleluya ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa buat seluruh pendengar yang sedang berjuang membangun bahtera rumah tangga. Berilah hikmat dan iman teguh kepada mereka. Berkati anak-anak mereka dan usaha yang mereka sedang bangun. Saya juga berdoa buat mereka yang terlanjur mengalami kehancuran keluarga. Kiranya Engkau yang menjamah hati mereka, suami, istri maupun anak, agar mengalami pertobatan dan pemulihan di dalam Tuhan. Saya juga berdoa buat mereka yang belum berkeluarga. Pertemukanlah Tuhan mereka dengan pasangan yang betul-betul dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.